Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Farisa Siregar, NPM 2012-2074, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia semester 4. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data responden atau deskriptif statistik menggunakan aplikasi Excel dan juga aplikasi IBM SPSS Statistik. Yang dimulai dengan cara membuat tabulasi pada aplikasi Excel yang seperti yang sudah saya buat ini. Saya membuat jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, ada usia dari 20 sampai 25 tahun, 26 sampai 30 tahun, 31 sampai 40 tahun, 41 sampai 50 tahun, dan lebih dari 50 tahun. Kemudian ada lama bekerja, lebih kurang 5 tahun, 6 sampai 10 tahun, 11 sampai 15 tahun, 16 sampai 20 tahun, dan lebih dari 21 tahun. Kemudian ada juga pendapatan kurang dari 2 juta, 3 sampai 5 juta, 6 sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta, dan lebih dari 15 juta. Ada juga pekerjaan, ada PNS, wira swasta, dosen, polisi, dan juga tentara atau TNI. Ada juga status pernikahan, belum menikah, menikah, duda, dan janda. Angka-angka pada tabulasi di bawah ini akan kita masukkan ke dalam variable view yang akan saya jelaskan nanti di IBM SPSS di aplikasinya, yaitu seperti ini. Di sini saya sudah membuat jenis nama-namanya seperti jenis kelamin, usia, lama bekerja, pendapatan, pekerjaan, dan status pernikahan seperti yang di Excel tadi. Kemudian type-nya diubah ke numerik, width-nya dibiarkan default seperti ini. Kemudian desimal jika tidak ingin ada 0 seperti ini, bisa diubah ke 0 semuanya. Seperti ini. Kemudian angka yang ada pada tabulasi tadi kita masukkan ke value ini. Seperti contohnya seperti ini. Jika tadi di jenis kelamin Excel perempuan nomor 2, berarti kita masukkan value-nya 2, labelnya itu perempuan. Kemudian di add dan oke. Kemudian juga sama seperti usia, apapun yang ada di tabulasi tadi kita masukkan angkanya dan di value, kemudian name-nya itu di label atau angkanya itu di label. Kemudian missing-nya di default, kolom juga default, garis juga di default. Measure ini kita ubah ke ordinal semuanya. Setelah ini kita masukkan kepada daftar view. Di data view sudah saya masukkan angkanya seperti ini. Ini adalah angka-angka responden pada PT Doran Sukses Indonesia. Kemudian setelah jadi semua angka ini, kita buka analyze, deskriptif statistik, frekuensi. Dan kemudian semuanya itu diblok dan pindahkan ke variabel. Oke. Dan seperti ini adalah tabel frekuensi yang nanti akan kita buat ke MS Word untuk dijelaskan isi tabelnya untuk data respondennya. Jadi yang pertama itu menurut jenis kelaminnya kita buat. Di sini saya sudah membuat langsung tabelnya agar tidak terlalu memakan banyak waktu. Yang pertama adalah laki-laki sebanyak 72 dan presentasinya itu adalah sebesar 48%. 48. Yang kedua, jumlah jenis kelamin perempuan adalah 78 orang. Yang presentasinya adalah 52%. Artinya tabel
di atas menjelaskan bahwa pelanggan yang membeli smartphone pada PT Doran Sukses Indonesia yang berjenis laki-laki sebanyak 72 orang atau 48%, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 78 orang atau 52%. Inilah data responden yang berdasarkan jenis kelamin. Jadi tabel di atas itu menjelaskan bahwa pelanggan yang membeli smartphone pada PT Doran Sukses Indonesia yang berjenis laki-laki sebanyak 72 orang atau 48%, dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 78 orang atau 50%. Kemudian kita beralih kepada data responden berdasarkan usia. Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan usia setelah dilakukan tabulasi data adalah sebagai berikut. 20-25 tahun, respondennya adalah sebanyak 36 orang. 36 yang berpresentasi 24%. Kemudian 26 sampai 30 tahun sebanyak 35 orang dan juga presentasinya 23,3%. Kemudian kita lanjut kepada 31 sampai 40 tahun yang memiliki 36 orang dan juga presentasi 24%. Kemudian kita lanjut juga kepada 41 sampai 50 tahun. 41 sampai 50 tahun memiliki 22 orang dan juga presentasi yaitu 14,7%. Nah, kita lanjut yang ke terakhir, lebih dari 50 tahun memiliki 21 orang dengan presentasinya 14%. Berarti tabel di atas menjelaskan bahwa pelanggan yang membeli smartphone pada PT Doran Sukses Indonesia yaitu
maksud saya PT Daerah Indonesia, menurut usianya yaitu 20 sampai 25 tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 24%. Kemudian ada juga yang 26 sampai 30 tahun sebanyak 35 orang dengan persentase 23,3%. Selanjutnya 31 sampai 40 tahun sebanyak 36 orang dengan persentase 24%. Selanjutnya 21 sampai 50 tahun memiliki orang sebanyak 22 orang dengan persentase 14,7%. Dan yang terakhir di atas 50 tahun memiliki orang sebanyak 21 orang dengan persentase 14%. Yang artinya pembeli pada PT Doran Sukses Indonesia menurut tabel di atas yang paling banyak adalah yang berumur 20 sampai 25 tahun dan 31 sampai 40 tahun. Setelah itu kita lanjutkan kepada data responden berdasarkan lama bekerja. Saya juga sudah membuat tabelnya. Karakteristik responden jika dilihat berdasarkan lama bekerja. Setelah dilakukan tabulasi data adalah sebagai berikut, yaitu lama bekerja pada yang lebih kurang 5 tahun ada 28 orang dengan persentase 18,7%. Kemudian lama bekerja yang kedua ada 6 sampai 10 tahun memiliki 35 orang dengan persentase 23,3%. Kita lanjut pada 11 sampai 15 tahun lama bekerjanya memiliki 30 orang
dengan 20% persentase. Selanjutnya 15 sampai 20 tahun. Ada 28 orang dengan 18,7%. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada di atas 21 tahun yang memiliki 29 orang dengan 19,3 persentase. Berarti tabel di atas menjelaskan bahwa pembeli pada PT Doran Sukses Indonesia berdasarkan lama bekerjanya ialah kurang 5 tahun sebanyak 28 orang dengan persentase 18,7%. Kemudian 6 sampai 10 tahun memiliki 35 orang dengan persentase 23,3%. Selanjutnya 11 sampai 15 tahun memiliki sebanyak 30 orang dengan persentase 20%. Selanjutnya 15 sampai 20 tahun memiliki sebanyak 28 orang dengan persentase 18,7%. Dan terakhir di atas 21 tahun memiliki sebanyak 29 orang dengan persentase 19,3%, yang artinya pembeli terbanyak menurut tabel di atas berdasarkan lama bekerja sang pembeli adalah 6
sampai 10 tahun bekerja. Kemudian kita lanjut pada data responden berdasarkan pendapatan. Di sini saya juga sudah membuat tabelnya, yaitu data responden pendapatan yang pertama, pendapatan kurang dari 2 juta, memiliki orang sebanyak 33 orang dengan persentase 22%. Kemudian yang kedua, 3-5 juta, memiliki responden sebanyak 38 orang dengan 25,3%. Kemudian kita lanjut lagi ke ketiga, 6-10 juta, yang memiliki responden sebanyak 43 orang dengan persentase sebanyak 28,7%. Kemudian kita lanjut ke 10-15 juta. 10-15 juta memiliki 17 orang dengan persentase sebanyak 11,3%. Kemudian yang terakhir, lebih dari 15 juta, sebanyak 19 orang dengan persentase 12,7%. Yang artinya tabel di atas menjelaskan bahwa pembeli pada PT Dosan Sukses Indonesia berdasarkan pendapatan pelanggan, yaitu kurang dari 2 juta, memiliki sebanyak 33 orang dengan persentase 22%. Kemudian 3-5 juta, memiliki orang sebanyak 38 orang dengan persentase 25,3%. Kemudian kita lanjut ke 6-10 juta, memiliki orang sebanyak 43 orang dengan persentase 28,7%. Kemudian 10-15 juta, memiliki orang sebanyak 17 orang dengan persentase 11,3%. Dan yang terakhir, lebih dari 15 juta, memiliki orang sebanyak 19 dengan persentase 12,7%.
yang artinya pembeli smartphone pada PT Dosan Sukses Indonesia menurut pendapatan pelanggannya yang terbanyak adalah yang berpendapatan 6 sampai 10 juta. Kemudian kita lanjut pada data responden berdasarkan pekerjaannya. Yang pertama ada responden PNS yang memiliki responden sebanyak 26 orang dengan persentase 17,3%. Kemudian ada wira swasta yang memiliki 34 orang dengan persentase 22,7%. Kemudian ada dosen memiliki 45 orang atau responden dengan persentase sebanyak 30%. Kemudian ada juga responden polisi yang memiliki 23 orang dengan persentase sebanyak 15,3 orang. Maksud saya persen. Dan yang terakhir ada TNI sebanyak 22 responden dengan persentase sebanyak 14,7%. Yang artinya tabel di atas menjelaskan bahwa pembeli pada PT Dosan Sukses Indonesia menurut pekerjaannya adalah PNS dengan sebanyak 26 orang dengan persentase 17,3%. Kemudian ada juga wira swasta dengan 34 orang dengan persentase 22,7%. Selanjutnya ada dosen yang memiliki orang sebanyak 45 orang
dengan persentasenya 30%. Kemudian ada polisi sebanyak 23%, maksud saya 23 orang. Dengan persentase 15,3%. Dan yang terakhir ada TNI atau tentara dengan responden sebanyak 22 orang dengan persentase 14,7%. Yang artinya pembeli smartphone pada PT Doran Sukses Indonesia terbanyak menurut pekerjaannya adalah dosen dengan 45 orang yang berpersentase 30%. Kemudian kita lanjut kepada yang terakhir, yaitu data responden menurut status pernikahannya. Yang pertama, responden pada belum nikah memiliki 35 orang dengan persentase 23,3%. Kemudian ada yang sudah menikah memiliki 32 orang dengan persentase sebanyak 21,3%. Kemudian kita lanjut kepada yang studenya memiliki 52 orang dengan persentase sebanyak 34,7%. Kemudian yang tandanya ada 30 orang dengan 20% persentase. Yang artinya tabel di atas menjelaskan bahwa pembeli pada PT Doran Sukses Indonesia menurut status pernikahannya adalah yang menikah memiliki sebanyak 35 orang dengan persentase
23,3%. Kemudian ada yang sudah menikah dengan 32 orang. Memiliki persentase sebanyak 21,3%. Kemudian ada duda sebanyak 52 orang dengan persentase 34,7%. Dan yang terakhir ada janda dengan 30 orang. Maksud saya sebanyak 30 orang. Dengan persentase sebanyak 20%. Yang artinya membeli smartphone paling banyak pada PT Doran Sukses Indonesia menurut status pernikahannya adalah duda dengan 52 orang dan persentase 34,7%. Dan ini adalah hasil dari data responden pembeli smartphone pada PT Doran Sukses Indonesia yang berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, dan berdasarkan lama bekerja, kemudian berdasarkan pendapatan, dan berdasarkan pekerjaan, berdasarkan pernikahan atau status pernikahannya. Di sini saya sudah menggunakan IPS-nya dengan memasukkannya kepada tabel-tabel ini seperti contoh yang saya berikan tadi. Dan demikian video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.